juga kalau kita salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang terhormat selaku dosen ekonomi pendidikan yaitu Bu Siti Nurjana, dan juga yang terhormat kawan-kawan kelas pendidikan ekonomi kelas A yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Di sini saya sebagai moderator izinkan mempresentasikan materi kelompok 6. Mungkin operator bisa langsung mempresentasikannya. Baik. Di sini kelompok 6 hadir dengan materi analisis sumber daya pendidikan Indonesia. Next slide. Mari perkenalkan kelompok kami. Ada Adinda Fairunisa dengan NIM yang tertera, Ani Rosada dengan NIM yang tertera, Azara Putri dengan NIM yang tertera, Muhammad Azul Mustafa dengan NIM yang tertera, Nazwa Gita dengan NIM yang tertera, Putri Ainia dengan NIM yang tertera, Wahyu Juwita dengan NIM yang tertera. Oke, cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Next slide. Oke, baik, saya serahkan kepada pemateri pertama. Materi pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada sumber daya pendidikan, yang kedua ada manajemen sumber daya pendidikan, yang ketiga ada ruang lingkup sumber. Maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, sudah. Uh, Maaf, saya ulang. Materi pembahasan yang akan kelompok kami bahas, yang pertama ada sumber daya pendidikan, yang kedua ada manajemen sumber daya pendidikan, yang ketiga ada ruang lingkup manajemen sumber daya pendidikan, yang keempat ada manajemen kurikulum, yang kelima ada manajemen kesiswaan, yang keenam ada manajemen tenaga pendidik, yang ketujuh ada manajemen keuangan, dan yang terakhir ada manajemen sarana dan prasarana. Boleh di next slide. Yang pertama ada sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan adalah semua faktor yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola pendidikan untuk untuk melaksanakan proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Sumber daya pendidikan meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Menurut UUSPN Pasal 1, sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Lagi next slide. Manajemen sumber daya pendidikan. Apa itu? Manajemen sumber daya pendidikan adalah faktor yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola
pendidikan untuk pelaksanaan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu sumber daya pendidikan itu digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu salah satunya termasuk sumber daya manusia. Nah, sumber daya informasi, sumber daya fisik, serta sumber daya keuangan. Nah, di ruang lingkup manajemen dan sumber daya pendidikan di sekolah dibagi menjadi beberapa aspek nilainya, yaitu pertama manajemen kurikulum, kedua manajemen kesiswaan, ketiga manajemen tenaga pendidik, keempat manajemen keuangan, kelima manajemen sarana dan prasarana. Next slide. Manajemen kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode tertentu. Manajemen kurikulum ini merupakan kegiatan pengelolaan kurikulum pada satu sekolah, di mana kegiatan ini menyangkut dua aspek yang berkaitan dengan tugas guru dan dengan proses pembelajaran. Boleh di next? Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali. Yang pertama, kurikulum 1947, rencana pelajaran 1947, yang kedua 1952, rencana pelajaran terurai 1952, yang ketiga kurikulum 1964, rencana pendidikan 1964, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima kurikulum 1975, yang keenam kurikulum 1984, 7 kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1997. 8. Kurikulum 2004, KBK kurikulum berbasis kompetisi. Yang ke-9, kurikulum 2006, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. 10. Kurikulum 2013, kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. 11. Kurikulum Merdeka. Boleh di next. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik. Itu dari mulai masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Fungsi manajemen kesiswaan, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi individualitas seperti kemampuan umum yaitu kecerdasan, kemampuan khusus yaitu bakat, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Fungsi ini membuat peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan keluarganya, dengan lingkungan sekolahnya, dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan, minatnya, sebab hal tersebut dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Boleh di next slide. Jumlah siswa di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2020-2021. Ada 45,21 juta siswa di Indonesia pada tahun ajaran 2020-2021 menurut laporan Badan Pusat Statistik BPS. Sebanyak 24,84 juta siswa sekolah dasar, 10,09 juta siswa sekolah menengah pertama SMP, 5,01 juta siswa sekolah menengah atas atau SMA, dan 5,25 juta siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Boleh di next. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Ketiga, orientasi peserta didik. Keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Ke-8, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Yang ke-9, kode etik pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Boleh di next.
Baik, selanjutnya ada manajemen tenaga pendidik. Tenaga pendidik dan pendidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui perkembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Manajemen tenaga pendidikan merupakan hal mutlak yang harus ditetapkan oleh kepala sekolah agar sumber daya kependidikan yang ada dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah hal-hal yang mencakup manajemen tenaga pendidikan. Yang pertama, ada perencanaan tenaga pendidik. Yang kedua, ada pengadaan tenaga pendidik. Yang ketiga, ada pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik. Yang keempat, ada penghargaan dan kompensasi bagi tenaga pendidik yang memiliki kinerja yang bagus dalam melakukan pengajaran. Yang kelima, ada promosi dan mutasi tenaga pendidik. Yang keenam, ada pemberhentian bagi tenaga pendidik yang memiliki kinerja yang kurang baik dalam proses pengajaran. Baik, slide selanjutnya adalah jumlah guru di Indonesia menurut tingkat pendidikan pada semester 2022 sampai 2023 atau semester ganjil. Yang pertama, yang paling banyak adalah jumlah guru dalam tingkat SD, yaitu sebanyak 1.454.221 guru. Selanjutnya ada guru SMP, yaitu 664.746 guru. Berikutnya ada guru SMA, yaitu sebanyak 331.371 guru. Selanjutnya ada guru SMK, 319.903 guru. Yang keempat ada guru TK, 259.813.000 guru. Selanjutnya ada guru KB, yaitu sebanyak 165.861.000 guru. Selanjutnya ada guru SPS, yaitu sebanyak 46.780 guru. Selanjutnya ada guru PKBM, sebanyak 33.631 guru. Selanjutnya ada guru SLB, 26.681.000 guru. Yang selanjutnya lagi ada guru TPA sebanyak 5.277 guru, dan yang paling sedikit ada guru SKB, yaitu sebanyak 5.187 guru. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Menurut Kadarman, tujuan manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga, untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah manajemen sarana dan prasarana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sarana merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas secara tidak langsung yang menunjang jalannya proses pendidikan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana merupakan sebuah proses kolaborasi pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Boleh di next?
Berikut adalah proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan hal yang dilakukan pertama karena pada dasarnya kita harus merencanakan sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Dapat dilakukan dengan menganalisis kebutuhan perlengkapan, mengadakan perhitungan tentang biaya, dan memadukan antara anggaran dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan upaya merealisasikan rencana sarana dan prasarana yang sudah disusun sebelumnya. Karena seringkali sekolah menerima donasi dari pemerintah yang jumlahnya terbatas dan tidak selalu ada. Selanjutnya adalah penggunaan. Penggunaan merupakan pemakaian sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan. Dalam penggunaannya harus benar-benar dijaga dan dirawat agar tidak mudah rusak. Nah, pada penggunaan sarana dan prasarana sekolah, yang bertanggung jawab ialah kepala sekolah. Selain itu, kepala sekolah dibantu juga oleh wakil bidang sarana dan prasarana. Yang keempat adalah pendataan. Kegiatan pendataan ini wajib dilakukan secara teratur dan tertib. Pendataan merupakan hal utama yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan karena telah diatur oleh pemerintah bahwa setiap sekolah harus mampu mempertanggungjawabkannya kepada negara dan pengguna. Yang kelima adalah pemelihara. Sudah pasti dalam penggunaan sarana dan prasarana, kita harus menjaga dan memeliharanya agar awet dan tahan lama. Seperti membersihkan kipas angin, lemari, vas, dan lain sebagainya dari kotoran atau debu. Menyimpan buku-buku di rak, dan selalu mengecek atau memeriksa sarana dan prasarana yang ada. Yang terakhir adalah penghapusan. Penghapusan sarana serta prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Proses penghapusan mencakup buku-buku yang sudah tidak sinkron dengan kurikulum yang berlaku, meja atau bangku kursi, dan papan tulis yang rusak berat, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada data kondisi ruang kelas sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2021 sampai 2022, di mana data yang berwarna biru merupakan ruang kelas sekolah yang berkondisi baik, yang berwarna kuning merupakan ruang kelas sekolah di Indonesia yang berkondisi ringan atau rusak ringan atau sedang, dan yang berwarna oranye adalah kondisi ruang kelas sekolah yang berkondisi rusak berat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tercatat ada 60,6% ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021 sampai 2022. Angka tersebut lebih tinggi 3,47% poin dibandingkan setahun sebelumnya, yaitu sebesar 57,13%. Di jenjang SMP, ruang kelas yang mengalami rusak ringan atau sedang sebesar 53,3%. Persentasenya lebih tinggi 2,74% poin dibandingkan pada tahun ajaran 2020 sampai 2021 yang sebesar 50,56%. Presentasi ruang kelas rusak ringan atau sedang di SMA tercatat sebesar 45,303% pada tahun ajaran 2021 sampai 2022. Proporsinya meningkat 2,16% poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 42,87%. Boleh di next slide. Belum. Maaf. Lalu ada 45,23% ruang kelas SMK yang rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021 sampai 2022. Presentasinya tumbuh 2,27% poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 42,96%. Boleh di next slide. Kesimpulan dari kelompok kami adalah manajemen merupakan sebuah usaha dalam rangka mengatur dan mempertanggungjawabkan atas sumber daya dapat yang diterima dan digunakan dalam rangka mengoptimalkan output. Sedangkan sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai penggerak pendidikan yang dikelola oleh pihak yang dapat mempertanggungjawabkan
sumber daya pendidikan sudah semestinya digunakan untuk mengoptimalkan pendidikan. Nah, apabila sumber daya pendidikan tidak dikelola dengan baik, maka besar kemungkinan pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuannya. Maka dari itu, manajemen sangat diperlukan untuk mengelola semua sumber daya yang ada di pendidikan. Itulah tujuan utama dari manajemen sumber daya pendidikan. Adapun komponen sumber daya pendidikan yang di manajemen di antaranya adalah manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana pendidik, manajemen keuangan, dan manajemen sarana dan prasarana. Baik, mungkin dari kelompok kami presentasinya, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan raise hand dulu terlebih dahulu ya. Baik, ternyata sudah banyak yang ingin bertanya. Dipersilakan terlebih dahulu kepada Atira. Baik, terima kasih kepada kelompok atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin off cam karena jaringannya tidak stabil. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah manajemen keuangan di sekolah-sekolah? Itu saja, terima kasih. Baik, pertanyaannya yang menarik ya. Terima kasih Atira. Selanjutnya kepada Fariza, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk bertanya. Menurut kelompok, bagaimana peran SDM dalam meningkatkan mutu pendidikan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Fariza yang bertanya. Terima kasih. Dan selanjutnya mungkin bisa langsung saja kepada Rosario. Baik, terima kasih kepada kelompok. Izin bertanya, apa peranan manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kepada Rosa. Selanjutnya langsung saja kepada Mentawani. Baik, terima kasih kepada kelompok atas kesempatannya. Sebelumnya kan dijelaskan mengenai manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan. Lalu apa aja yang menjadi permasalahan dalam sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia? Itu aja. Terima kasih. Ini semuanya sangat menarik ya. Yang terakhir mungkin dari Mentawani, terima kasih telah bertanya. Mungkin cukup saja pertanyaan saya tutup dan saya terlebih dahulu mencari jawabannya. Sebelum ini ada ide motivasi dari kelompok kami. Silakan operator. Hai curious people, Nadia Yunda here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku-buku yang aku baca. Dari semua isi buku itu, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik banget buat aku. Hari ini, kita akan membedah buku The 5 AM Club by Robin Sharma. Nah, si Robin Sharma ini dianggap sebagai salah satu dari 5 pakar kepemimpinan terbaik di dunia. Dan dia sering menjadi advisor for CEOs, rock stars, like anybody, you name it. Nah, di buku ini dia tuh mengangkat banyak cerita orang-orang yang selama bertahun-tahun berkomitmen untuk bangun pagi setiap hari. Dan dari bukti-bukti yang dia kumpulkan, dia menunjukkan bahwa bangun pagi itu sangat-sangat penting karena memberikan nada positif dan produktif untuk sisa hari kita. Insight pertama, rahasia di balik kesuksesan yaitu bangun pagi, khususnya jam 5 pagi. Nah, ini salah satu insight yang menjadi judul dari bukunya, bahwa untuk menjadi sukses kita tuh harus mau melakukan sesuatu yang gak banyak orang mau lakuin. Termasuk menjadikan bangun pagi sebagai satu kebiasaan. Nah, apa sih gunanya?
Di dalam buku ini ada satu framework yang aku suka banget, which is the 20-20-20. Nah, itu dianjurkan untuk jam pertama di hari kamu. Itu 3 set 20 menit. 20 menit pertama kita harus melakukan latihan fisik. Ini bisa kamu isi dengan olahraga, yoga, atau anything yang membuat kamu berkeringat. Karena pertama, keringat membantu menghilangkan hormon rasa takut, kortisol. And the second interesting thing, keringat juga menggenerasi protein BDNF yang memperbaiki sel-sel koneksi neural kamu. Jadi kamu tuh benar-benar berpikir lebih jernih dan lebih cepat. Terus 20 menit kedua itu biasanya for reflection. Jadi kamu bisa isi journal, meditasi, sholat, anything that's quiet time and makes you think more clearly. Dan 20 menit terakhir dianjurkan kita itu untuk belajar atau we have to grow. Jadi baca buku, baca koran, dan dengerin podcast. Nah, rutinitas ini tuh kita lakuin terus 66 hari. Itu waktu yang diperlukan untuk menjadi kebiasaan. Jadi setelah 66 hari itu, Robin Sharma calls that automaticity point, di mana akhirnya udah menjadi otomatis bagi kita untuk bangun pagi. For the second insight adalah rahasia pencetak sejarah nih, kata Robin Sharma, and it's called capitalization IQ. Pokoknya authornya ini melakukan riset yang mendalam banget, dan dia menemukan bahwa orang yang hebat, orang yang sukses itu nggak cuma dilahirin sama bakat atau motivasi itu aja, tapi juga bergantung oleh capitalization IQ. Seberapa jauh orang itu memanfaatkan potensi, skills apapun yang dia miliki. Nah, para pencetak sejarah ini memberikan dedikasi dan komitmen untuk tumbuh terus dan untuk mengasah skill tersebut. Dan ini yang menjadi pembeda. Aku suka banget karena ini mengingatkan aku dengan growth mindset, di mana kita itu untuk jadi sukses, kita jangan percaya bahwa kita lahir dengan apa yang kita miliki terus kita pasrah aja, tapi kita juga harus terus tumbuh, kita harus terus mengasah, dan kita bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Oke, insight yang ketiga sebenarnya bukan insight, lebih kayak taktik-taktik yang benar-benar aku suka banget dari buku ini. Yang pertama, kalau kita mau kerja, we need to make a tight bubble of total focus, dimana kita tuh bekerja tanpa ada gangguan apapun. Misalnya nih, kita bisa set up rutinitas yang terjadwal, yang benar-benar jauh dari interruption and distractions. Kalau misalnya kita mau fokus in one activity, karena distractions itu nggak banget, dan untuk menjadi orang yang efektif kita harus benar-benar get rid of all of those layers of complications. Misalnya dikasih contoh, kita tuh bisa sederhanakan proses-proses yang misalnya rumit daripada ngerjain banyak project sekaligus. Akhirnya kita pecah konsentrasinya, mungkin cuma ngerjain 1 atau 2 project aja. Ada yang kedua, rule 90-91. Nah, ini basically selama 90 hari ke depan kita harus menggunakan 90 menit pertama di pekerjaan kamu untuk melakukan hal yang prioritas dan sangat berdampak dulu. Dengan melakukan ini, kamu basically memastikan bahwa 90 menit pertama hari kamu itu sepenuhnya terfokus pada aktivitas terpenting, dan ini akan memberi kamu hasil yang sangat-sangat baik. Yang ketiga adalah metode 60-10. Nah, basically di setiap jam kamu bekerja, istirahatlah selama 10 menit. Misalnya stretching, jalan-jalan dulu, no screen time ya. Dengan melakukan ini, kita memastikan bahwa kita tuh nggak terlalu stres dan overwhelmed, dan kita justru bisa lebih punya bahan bakar untuk melalui the rest of the day. And now for my most favorite part of book list is the so what. So what? So how do we put the book into action? Menurut aku sih gak harus langsung besok-besok kita bangun jam 5 pagi gitu ya. Tapi kita bisa mulai aja dengan baby steps atau langkah-langkah yang kecil. Kayak misalnya nih, trik yang di-introduce di bukunya adalah no screen time setelah jam 8 malam. Jadi smartphone, iPad, laptop off, semua harus dimatikan. Dengan membatasi waktu kayak gini, kita tuh pasti lebih mudah untuk tidur. Dan mungkin dengan tidur yang lebih mudah, bangun pagi juga bisa jadi lebih alami gitu. But by the way, aku tuh juga harus mengakui bahwa ada limitations-nya. Pasti ini akan susah buat orang-orang yang night owls, yang gak bisa bangun pagi. Atau for parents of young children, yang schedule tidurnya tuh pasti di luar kontrol mereka.
So personally for me juga no screen time itu agak susah ya di atas 8 malam karena I have work. So I just want to acknowledge bahwa gak semua orang gitu ya harus melakukan hal ini karena cara orang tetap berbeda-beda. Tapi overall aku merasa bahwa buku ini sangat-sangat insightful, sangat berguna buat orang-orang yang kesehariannya tuh sibuk banget atau overthinkers, like overwhelmed with their day. Karena ada banyak juga kok taktik-taktik dan very actionable insights yang benar-benar membuat bangun jam 5 pagi itu very doable for people who want to try that. So why don't we try it? 5 a.m. is the perfect time to get started. Okay, thank you for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan turn on notifications so you don't miss any of my videos. Bye! Jika kita lihat dari kesimpulan kita tersebut, bagaimana seseorang yang ingin berubah menjadi lebih baik, maka kita harus berbuat juga menjadi positif dengan cara yaitu tadi kegiatan yang mampu mengubah diri kita sendiri, tinggalkan keburukan-keburukan sebelumnya, dan juga secara rutin atau secara konsisten kita dapat melakukan semua kegiatan yang menurut kita positif gitu. Dan juga selama kita senang melakukannya, kita akan di sana kita akan melakukan perubahan terhadap diri sendiri dahulu gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu kaum intelektual, kita harus membawa perubahan minimal diri sendiri dulu, baru kita akan berdampak pada masyarakat. Mungkin kesimpulan dari video itu saja. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya. Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Fariza. Pertanyaannya itu, bagaimana peran SDM dalam meningkatkan mutu pendidikan? Jawabannya, manajemen SDM memiliki peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya peranan penting manajemen SDM yaitu berperan dalam meningkatkan kompetensi personil agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan profesi. Jika kinerja sumber daya manusia meningkat, maka akan berdampak positif pada kinerja suatu lembaga dalam menjalankan perannya. Dapat disimpulkan bahwa manajemen SDM menjadi hal penting dalam upaya mengelola sumber daya manusia guna membentuk tenaga-tenaga profesional untuk kepentingan proses dan hasil pendidikan di sekolah. Bagaimana Fariza? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Nazwa dan kelompok. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rosario. Apa peranan manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan? Manajemen pendidikan berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan agar visi dan misi suatu sekolah dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kepala sekolah memiliki wewenang dalam memanage sekolah melalui keputusan-keputusan bersama agar tercapainya tujuan pendidikan. Manajemen sekolah akan berjalan efektif bila ada pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan yang memuaskan untuk stakeholder sekolah. Bagaimana? Apa sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Dinda dan kelompok. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Atira. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara mengatasi masalah manajemen keuangan di sekolah. Jadi menurut kelompok kami itu ada berbagai solusi untuk mengatasi masalah manajemen keuangan di sekolah. Yang pertama itu bisa dengan memperbaiki manajemen keuangannya. Jadi dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh, mulai dari tenaga keuangan yang baru yang dapat memahami pekerjaannya dengan baik. Solusi berikutnya bisa dengan mencari kreativitas untuk mencari pemasukan, seperti mencari peluang-peluang kerjasama untuk membantu meningkatkan pembangunan dengan membuat program kreatif yang bisa mendatangkan sistem kerjasama. Solusi berikutnya itu bisa dengan reformasi secara mental, karena bisa jadi penyebab masalah keuangan di sekolah itu dikarenakan adanya mental-mental korup yang ada di sebagian pengelola. Jadi
kepala sekolah harus pintar-pintar untuk memilih orang yang jujur yang memiliki kompetensi baik dalam mengelola lembaga pendidikan. Solusi berikutnya itu dengan mencari sumber pemasukan internal sekolah. Jadi sekolah bisa membuat unit-unit usaha yang bisa meningkatkan pemasukan keuangan sekolah. Contohnya itu seperti dengan mengadakan koperasi. Solusi berikutnya itu bisa dengan memanfaatkan lembaga pinjaman dana pendidikan. Jadi kan sekolah itu seringkali mengalami masalah keuangan untuk pembiayaan kebutuhan tertentu seperti pembiayaan sarana dan fasilitas sekolah, penyelenggaraan program, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini tuh sekolah bisa menjalin kerjasama dengan lembaga pinjaman dana pendidikan yang terpercaya untuk membantu mengatasi masalah keuangan tersebut. Bagaimana Atira, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Azara dan teman kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Empawani, di mana tadi pertanyaannya sebelumnya dijelaskan mengenai manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan. Lalu apa saja yang menjadi permasalahan dalam sarana dan prasarana pendidikan Indonesia? Menurut kelompok kami, masalah umum di Indonesia saat ini adalah banyaknya sekolah yang jauh dari jangkauan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan masih banyak yang memprihatinkan, terutama di sekolah-sekolah terpencil, seperti fasilitas yang minim baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu ada juga kurangnya tenaga kependidikan yang berkualitas yang dapat menyebabkan masalah yang berkaitan dengan kurangnya pendidikan karena kurangnya fasilitas sekolah dan kurangnya pendidikan saat ini. Selain itu ada juga alokasi dana yang terhambat. Seperti yang kita tahu, banyak sekali kasus penyalahgunaan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk membuat sarana prasarana malah digunakan untuk kepentingan oknum tertentu yang membuat sarana dan prasarana sekolah ini tidak terwujud sesuai dengan harapan. Bagaimana Empawani, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih Ani dan kelompok. Baik, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menanya dan juga sudah menjawab. Mungkin selanjutnya kita akan langsung mengerjakan kuis. Operator, silakan. Tadi yang siapa Ayunda ya, cantik ya, memberikan motivasi, bagus ya. Jadi lebih utama ya time management ya. Nah ini pengelolaan waktu menjadi sangat sangat penting sekali. Senang saya lihatnya. Baik. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Sudah semua, Bu. Ya, jadi manajemen sumber daya pendidikan yang disebut sumber daya ya biasanya sih lebih kepada sarpras, kemudian SDM ya, tapi kemudian merembet ya ke keuangan, ke apa tadi sampai kurikulum gitu ya, ya semuanya itu menjadi sumber daya. Sumber daya biasanya kalau kita nyebut sumber daya kan ada sumber daya manusia, sumber daya alam gitu ya, atau di breakdown lagi menjadi sumber daya keuangan dan non keuangan dan sumber daya yang lain. Artinya apapun input yang bisa berguna, berkontribusi, dimanfaatkan di dalam manajemen itu menjadi sebuah sumber daya ya. Jadi ya akhirnya semua masuk ya begitu. Walaupun sebetulnya yang kita maksudkan adalah lebih kepada sumber daya fisik ya, ke sarpras dan sumber daya manusia. Tapi nggak apa-apa. Nah, seperti apa di dalam melakukan pengelolaan tentu harus ada yang memahami di bidangnya. Jadi kalau misalkan manajemen sumber daya sarana prasarana, jadi harus ngerti bagaimana mengelola sarana prasarana yang berbagai barang, berbagai merek. Nah ini pengelolaannya seperti apa harus tahu.
Sama seperti pengelolaan SDM yang manusia, baik guru maupun tendik. Dia harus tahu bagaimana sifat-sifat orang, jenis-jenis orang, lalu bagaimana memaintenance masing-masing orang. Seperti itu. Itu pengelolaan manusia, pengelolaan SDM. Nah, seorang guru dia juga harus melakukan pengelolaan siswa. Maka dia harus paham ada siswa yang begini, ada siswa yang begitu, dan seterusnya. Lalu bagaimana melakukan apa ya istilahnya pembinaan dan seterusnya. Nah, SDM seperti itu yang dimaksudkan lebih kepada dosen dan tendik, mulai dari bagaimana merekrut, ya, kemudian bagaimana menempatkan, kemudian bagaimana melakukan pengembangan atas SDM itu hingga purna pekerjaan atau pensiun. Itu pun pasca pensiun harus ada ya perawatan atas sumber daya manusia tersebut. Ya, jadi ini namanya merawat tenaga kerja gitu. Nah, sarpras juga harus dirawat. Jadi istilahnya beli terus kemudian dipasang udah nggak dirawat ya rusak. Pasti harus dirawat tiap sekian bulan sekali harus dibersihin dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau udah aus, udah usang harus diremajakan kembali dan seterusnya. Itu namanya melakukan perawatan, maintenance. Ya, baik terhadap manusia maupun terhadap barang yang sarana prasarana tadi. Ya, punya tanah tidak dilakukan pemagaran, ya udah pasti hilang gitu ya, diambil orang. Nah ini dan seterusnya tadi yang dimaksudkan adalah bagaimana kita melakukan manajemen atas sumber daya pendidikan. Nah tadi disampaikan ada data-data ya bahwa untuk level yang ke bawah ya SD itu ternyata antara yang baik dan yang kurang baik lebih banyak yang kurang baik karena mungkin jumlahnya yang sangat besar dibandingkan level yang atasnya ke SMP, SMA, SMK kan SMP, SMA, SMA, SMK itu lebih sedikit dibandingkan yang jumlah SD sehingga mungkin ketidak tanganan ya karena jumlahnya yang sangat besar sehingga jumlah yang kurang baik menjadi lebih besar gitu ya dibandingkan yang baik. Tapi giliran SMA, SMK ya yang baiknya menjadi lebih besar. Nah, jadi itu adalah potret ya kok pemerintah kita belum maksimal di dalam melakukan manajemen atas sarana prasarana tadi. Ya, demikian juga harus mengelola, memanage, mengatur yang sumber daya manusia ya. Bagaimana kondisi guru-gurunya sudah sejahtera belum, sudah pas belum, sudah berkinerja baik atau belum dan seterusnya. Jadi banyak hal yang harus ditata ya atas SDM ataupun sumber daya sarana prasarana. Nah, masing-masing itu detail satu persatu bagaimana melakukan rekrutmen, bagaimana melakukan penempatan, bagaimana melakukan pengembangan hingga ke kesehatannya dan juga pensiun. Nah, itu namanya merawat. Jadi memanage itu merawatnya. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tadi paparannya, kemudian karakter buildingnya ya bagus mengingatkan kita. Biasanya Meriana ya kalian ini, tapi tadi bagus ya karena cantik jadi senang lihatnya. Tapi isinya juga ada ya, jadi mau time management, kemudian tanya jawab tadi beberapa, lalu latihan soalnya ya. Monggo, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Bu. Dasar kepada
Oke, teman-teman baik. Silakan segera join kuisis ya.
Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, karena sudah banyak juga yang mengajarkan tesis, maka baiknya saya serahkan kepada kelompok 7 untuk waktunya presentasi. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 7 untuk mempresentasikan teori yang telah kami rangkum dan kami diskusikan, yaitu topik mengenai teori human capital. Bersama dengan rekan-rekan saya yang cantik dan baik hati, mereka adalah Asnia Angelina dengan NIM tertera, Elvina Iryuanita dengan NIM tertera, Fariza Kartika Aprilia dengan NIM tertera, Galuh Rahayu Kurniasari dengan NIM tertera, Ira Amelia dengan NIM tertera, Lia Fatma Sania dengan NIM tertera, Maghribah Nurul Rizki saya sendiri dengan NIM tertera, Putri Namira Bintoro dengan NIM tertera. Next. Untuk pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi human capital, kemudian teori human capital, teori modern human capital, jenis dan fungsi human capital, contoh human capital, tugas atau contoh pekerjaan human capital, dan yang terakhir pentingnya pengelolaan human capital. Definisi human capital. Human capital atau modal manusia adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Dapat dinyatakan dari yang terlihat maupun yang masih terpendam. Kemampuan seseorang yang terlihat dapat tercermin dari penyelesaian pekerjaan sehari-hari dengan penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam organisasi.
Dengan kata lain, yaitu kapasitas seseorang individu untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Definisi human capital selanjutnya ada menurut dari James Hatch yang mendefinisikan bahwa human capital ini sebagai segala sesuatu mengenai manusia atau tenaga kerja yang intelektual, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Human capital merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam pekerjaan setiap hari melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim, nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh pekerja berupa pertama ada pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, dua pemindahan pengetahuan dari pekerja ke perusahaan, dan ketiga ada perubahan budaya manajemen. Well, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori human capital. Secara teoritis, teori human capital ini merupakan teori yang mensyaratkan dengan adanya sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten. Karena dengan adanya SDM yang berkompeten tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap meningkatnya produktivitas perekonomian. Dan untuk mencapai SDM yang berkompeten dan berkualitas, dibutuhkan pembentukan modal manusia human capital. Pembentukan ini merupakan cara memperoleh sejumlah manusia yang mempunyai karakter yang kuat agar bisa digunakan sebagai modal penting dalam pembangunan. Karakter yang dimaksud berupa tingkat keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan, maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki akan semakin tinggi. Okay, well, next. Ya, teori modern human capital ini ada 3. Ada cultural capital, social capital, dan intellectual capital. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, apa itu cultural capital atau modal budaya? Teori cultural capital atau modal budaya ini adalah teori yang menggabungkan pengetahuan dan kecerdasan intelektual menjadi satu. Tujuannya untuk bisa meningkatkan kemampuan seseorang dalam mencapai status sosial yang lebih tinggi. Mengapa? Agar mereka dapat melakukan pekerjaan yang lebih bermanfaat secara ekonomi. Dalam dunia ekonomi sendiri, pendidikan lanjutan seperti magister atau profesi, pelatihan khusus terkait pekerjaan dan bakat merupakan cara yang bisa dilakukan untuk membangun cultural capital sehingga dapat mengantisipasi tingkat pendapatan upah yang lebih tinggi. Sejalan dengan teori human capital yang tadi sudah dijelaskan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan dan tingkat kemahiran seseorang dalam bekerja, maka seseorang akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih tinggi dan berkualitas. Next. Selanjutnya, social capital atau modal sosial. Teori ini mencakup hubungan sosial yang saling menguntungkan, seperti nilai-nilai perusahaan dan pengenalan brand. Modal sosial ini berupa kemampuan seseorang dalam membangun atau menciptakan hubungan. Modal sosial ini berbeda dari aset manusia, seperti halnya ketenaran atau karisma yang tidak akan bisa diajarkan atau ditransfer pada orang lain dengan cara yang bisa dilakukan oleh pengetahuan dan keterampilan. Misalnya, karyawan dengan karisma uniknya dapat menggait banyak pelanggan, bahkan perusahaan lain untuk menggunakan produk perusahaan. Next.
kapital dari modal kapital yang seperti ini sangat menentukan perusahaan jika karyawan strategi yang dipakai karyawan dan akan tingkat dari perusahaan. Mereka tetap bisa memanfaatkan untuk kemajuan perusahaan. Next slide. Halo, apakah suara saya terdengar? Baik, selanjutnya ada intelektual kapital atau modal intelektual. Teori intelektual kapital atau modal intelektual yang berupa kreasi pikiran, penemuan, atau karya seni, serta sastra dari karyawan. Modal kapital yang seperti ini sangat menguntungkan perusahaan jika karyawan dengan intelektual tinggi. Strategi yang dipakai karyawan dan penemuannya merupakan aset bagi perusahaan. Mereka tetap bisa memanfaatkannya untuk kemajuan perusahaan. Next slide. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis human capital. Yang pertama ada general management human capital. Modal manusia ini dapat dikembangkan untuk para sumber daya manusia di level paling tinggi. Biasanya memiliki kompetensi di bidang manajemen perusahaan. Yang kedua ada strategic human capital. Jenis ini mengharuskan para sumber daya manusia mempunyai kompetensi strategi yang akan didapatkan dari pengalaman saat berhadapan dengan situasi tertentu. Modal ini begitu diperlukan untuk perusahaan agar dapat beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Tiga, industri human capital. Modal manusia satu ini menuntut individu untuk mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan industri tertentu, baik dari sisi teknis regulasi. Contohnya, pengetahuan yang mengenai industri makanan. 4. Relationship human capital. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh sebagian besar pekerja adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Saat karyawan telah mampu menjalin komunikasi yang baik terhadap sesama karyawan, ini sudah termasuk dalam relationship human capital. Selanjutnya, company specific human capital. Modal manusia ini berhubungan dengan kebijakan dan struktur perusahaan terkait di mana mereka memiliki sisi unik masing-masing. Dimanapun mereka bekerja, semua pekerja diharuskan dapat beradaptasi dengan semua ketentuan dalam perusahaan. Selanjutnya, fungsi human capital. Human capital memiliki fungsi yaitu menjadi departemen dengan tugas pengelolaan manusia sebagai modal perusahaan yang berharga. Nilai manusia tersebut perlu ditingkatkan agar dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan. Sumber dayanya tidak akan habis, tetapi nilai-nilai yang ada dikembangkan. Modal manusia berfungsi merancang strategi dalam pembangunan engagement, meningkatkan loyalitas pekerja, serta menurunkan turnover. Selanjutnya ada contoh human capital. Yang pertama itu ada kemampuan. Nah, ada dua macam kemampuan yang dimiliki manusia, yaitu natural dan berkembang atau develop. Kemampuan natural atau alami menunjukkan kemampuan yang selama ini kita miliki dari lahir. Contohnya itu Lionel Messi yang memiliki kemampuan luar biasa pada sepak bola dari usia yang sangat muda. Nah, itu dianggap sebagai human capital yang bisa menghasilkan banyak keuntungan seperti karir yang bagus dan gaji yang sangat fantastis. Tetapi perlu diketahui juga kalau kemampuan yang dimiliki Messi ini juga membutuhkan kerja keras dan terus belajar. Dengan usaha tersebut, kemampuan alami bisa menjadi kemampuan yang berkembang dan pada waktunya akan menjadi keuntungan secara ekonomi. Lalu yang kedua itu ada kreativitas. Kreativitas yang dimiliki SDM bisa dianggap kemampuan natural, tetapi bisa juga karena berkembang. Tetapi umumnya banyak yang memiliki skill kreatif ini secara natural. Dalam beberapa kasus, orang kreatif akan lebih produktif dan menonjol dalam bidang kreativitas. Bisa di next. Yang ketiga itu ada pendidikan.
Pendidikan adalah hal yang menjadi fokus teori human capital, karena siapapun bisa belajar dan berbagi ilmu dari mana saja berkat teknologi. Kita bisa mempelajari skill baru melalui internet. Ternyata SDM juga harus mempertimbangkan perkembangan pengetahuan dan kemampuan. Lalu yang keempat itu ada pengalaman. Semakin banyak kita mendapatkan pengalaman, semakin baik kita berkembang di masa mendatang. Misalnya, pekerja yang sudah memperbaiki ratusan jaringan internet pasti akan memiliki skill dan perlengkapan yang lebih baik daripada orang lain yang tidak berpengalaman dalam perbaikan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nancy. Selanjutnya yaitu tugas dan contoh pekerjaan human capital. Yang pertama yaitu merekrut karyawan adalah proses awal yang sangat penting agar bisa memperoleh human capital yang baik. Maka tim HRD harus mampu melakukan kegiatan perekrutan karyawan secara tepat. Proses tersebut mencakup lowongan pekerjaan, melakukan penyortiran kandidat yang masuk dan sebagainya. Yang kedua yaitu menetapkan pekerjaan dan tanggung jawab untuk tiap karyawan. Setelah memperoleh karyawan yang sesuai dengan posisinya masing-masing, maka waktunya untuk menetapkan pekerjaan dan tugasnya. Setiap karyawan mempunyai tugas yang berbeda, walaupun berada dalam departemen yang sama, dengan membagikan dan mendelegasikan pekerjaan secara teratur dan sesuai dengan kemampuan setiap karyawan. Boleh di next. Yang ketiga yaitu mengatur beban kerja. Setiap perusahaan harus memikirkan dengan baik terkait beban kerja karyawannya. Apakah jumlah karyawan yang ada pada saat itu sudah dinilai cukup dalam menjalankan seluruh tugas atau bahkan harus dilakukan perekrutan karyawan baru agar performa kerja perusahaan bisa semakin meningkat. Human capital juga sebenarnya bisa menerapkan sistem kerja lembur, namun keputusan tersebut tergantung dari setiap kondisi perusahaan. Yang keempat, yaitu memberikan pelatihan. Human capital bisa menilai kemampuan karyawan, di antara banyaknya karyawan yang ada di suatu perusahaan. Tentunya akan ada yang menonjol di antara para karyawan tersebut, seperti dari latar belakang pendidikan ataupun dari performa kerja karyawan tersebut. Boleh di next. Yang kelima yaitu mengecek kehadiran dan ketepatan waktu. Dengan memeriksa tingkat kehadiran dan juga ketepatan waktu setiap karyawan, maka akan terlihat bagaimana karyawan bisa menghargai waktu. Hal ini nantinya akan mencerminkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya akan dianggap serius atau tidak. Yang keenam yaitu memanfaatkan teknologi untuk kinerja lebih efisien. Dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, kegiatan human capital sudah bisa dilakukan secara terorganisir dan juga bisa lebih efisien. Sekarang sudah banyak proses kerja human capital yang menggunakan perkembangan teknologi seperti dengan menggunakan beberapa software tertentu. Software seperti ini akan sangat berguna untuk perusahaan besar yang memiliki jumlah karyawan yang banyak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, pentingnya pengelolaan human capital. Human capital memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memberikan layanan ahli, dan menawarkan solusi yang tepat untuk bisnis berdasarkan pengetahuan karyawan perusahaan. HC jelas merupakan sumber daya yang berharga bagi perusahaan yang karakteristiknya tidak dapat dengan mudah digantikan oleh sumber daya manusia lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis dan memetakan sistem informasi untuk mengembangkan dan menetapkan strategi bisnis yang efektif dan efisien. Oke, lanjut. Ada kesimpulan. Human capital memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memberikan layanan ahli, dan menawarkan solusi yang tepat untuk bisnis berdasarkan pengetahuan karyawan perusahaan. HC jelas merupakan sumber daya yang berharga bagi perusahaan yang karakteristiknya tidak dapat dengan mudah digantikan oleh sumber daya manusia lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis dan memetakan sistem informasi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi bisnis yang efektif dan efisien. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dikarenakan materi penjelasan sudah selesai, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung membuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu.
Baiklah, untuk Gezia Cantika, silahkan. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apa sih pentingnya human capital terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, silahkan Esa. Oke, terima kasih kelompok. Jadi saya mau nanya nih, bagaimana sih peran human capital dalam menciptakan keunggulan bersaing bisnis saat ini? Oke, itu aja. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan Laura. Oke, terima kasih kelompok. Menurut kelompok kalian, mengapa peran human capital sangat penting dalam pendidikan? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya Raisya Syamimar, silahkan. Baik, kelompok, izin bertanya, menurut kelompok bagaimana kondisi human capital di Indonesia saat ini? Apabila dibandingkan dengan negara Asia lain, maka sudah termasuk unggul. Bisa diulang pertanyaannya, Raisya? Oke, baik, karena sudah selesai untuk pertanyaannya, kami mohon minta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari esai ya. Pertanyaannya ini berupa bagaimana peran human capital dalam menciptakan keunggulan bersaing bisnis. Oke, karena human capital ini atau modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan keunggulan keunggulan berbisnis. Maka human capital ini didirikan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keunggulan kompetitif sebagai faktor penting untuk memperluas bisnis dan aset karyawannya. Dan sumber daya manusia merupakan instrumen peningkatan produktivitas untuk menjaga daya saing dalam organisasi. Human capital juga pada dasarnya adalah sarana pendidikan, pelatihan yang melekat untuk meningkatkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan bakat. Oke, baik. Seperti itu perannya. Bagaimana ya, Sa? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laura. Jawabannya itu peranan pendidikan dalam kehidupan adalah sangat penting karena di era globalisasi sekarang ini dunia kerja menuntut sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, dunia pendidikan mau tidak mau harus dapat menciptakan wadah baik dalam sarana dan prasarana maupun dalam bentuk-bentuk pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang terampil. Bagaimana Laura, sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari GG. Pertanyaannya itu dari GG. Pertanyaan itu pentingnya human capital terhadap pembangunan ekonomi bagi suatu negara. Nah, human capital ini memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai faktor produksi selain sumber daya alam, yang dimana kualitas manusia yang semakin baik itu akan berpengaruh terhadap semakin tingginya efisiensi dan produktivitas suatu negara, sehingga dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Indikator yang dapat digunakan sebagai acuan kualitas manusia ialah pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, apabila semua indikator tersebut terpenuhi, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat tercapai. Selain itu juga human capital mempengaruhi perekonomian suatu wilayah atau negara melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan teknologi. Bagaimana Geja? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih Ira dan kelompok. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mima, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi pada human capital, diantaranya yaitu kebijakan pendidikan berupa memberikan kemudahan akses pendidikan yang baik dan terjangkau ke seluruh masyarakat. Lalu, kebijakan pelatihan kerja dengan memberikan program pelatihan kerja yang terjangkau supaya bisa diakses ke seluruh masyarakat, dan kebijakan lainnya yaitu seperti kesehatan atau kebijakan dukungan keluarga seperti memberikan cuti dan lainnya. Apakah sudah terjawab, Mima? Sudah, terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan kami buka sesi kuis untuk teman-teman dipersiapkan.
Teman-teman yang belum join, silahkan dipercepat ya. Jam 10:05 akan kita mulai.
Baiklah, terima kasih atas partisipasi kalian dalam kuis. Selanjutnya, karena presentasi kelompok kami sudah berakhir, ini akan lanjutkan kepada Ibu Siti. Terima kasih. Iya, saya baru mau izin ya untuk yang human capital. Jadi human capital yang kita pelajari secara konsep teori memang human capital itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap banyak hal, gitu ya, kesuksesan perusahaan, kesuksesan sekolah. Jadi menekankan bahwa betapa pentingnya human capital. Tapi pada sisi yang lain kita dapati ada buku yang menyebutkan bahwa the death of human capital, kematian dari human capital. Tapi apapun itu kita bisa terima. Itu kenapa? Karena ada fakta yang menyampaikan nggak ada ngaruh human capital. Walaupun ada fakta, misalkan keuangan itu kalau tidak dimainkan oleh orang yang bagus kan juga sama aja, tetap di sana human capital. Artinya human capital itu bukan penentu yang nomor 1 gitu disebutkan, tapi nomor kesekian. Nah itu bagian kritikan sajalah ya atas human capital. Nah, untuk yang kelompok human capital tadi sudah dipaparkan, kemudian ada latihan soalnya, kemudian tanya jawabnya ya sudah berapa banyak tadi? Yang tanya jawab human capital ya, belum dibuka ya? Sudah berapa tadi? Sudah Bu, sudah dibuka tadi 4 pertanyaan. Oke, 4 ya, dan sudah dijawab ya. Kemudian yang karakter building tadi? Tadi udah juga Bu, udah di-share screen. Oke, baik. Sebetulnya ini sangat penting ya untuk yang human capital itu, karena keberhasilan pendidikan itu sering disandarkan pada guru. Ya, gurunya, bukan ke sarprasnya, bukan yang lain, tapi gurunya. Itu sangat dominan. Nah, lalu bagaimana memanage para guru di Indonesia ini? Apakah guru sudah diberikan kemampuan dasar sebagai guru, baik penguasaan pedagogi, baik penguasaan profesional, baik juga kesejahteraan atas guru. Nah, ini bagaimana merawat guru yang ada di Indonesia untuk bisa pendidikan kita naik kelas, gitu. Kan seperti itu konteksnya. Jadi human capital di bidang pendidikan ya guru, gitu kan. Nah, selalu guru-guru, sehingga pada waktu itu anggaran 20%, kalau Sri Mulyani bilang hanya menambah kesejahteraan aja, tapi laporan pendidikannya belum ada. Nah, dianggap menjadi kurang efektif seperti itu. Nah, ini menjadi PR kembali bagaimana merawat para guru ini sehingga berhasil mengangkat rapot pendidikan. Gitu. Kan kalau Sri Mulyani mengatakan itu hanya perbaikan kesejahteraan saja, tapi tidak mendongkrak pendidikan itu sendiri gitu. Nah ini padahal ya sudah sekian tahun itu baru memang kalau kita perhatikan kesian gitu ya, maksudnya masih belum merata, masih belum baik gitu ya. Ada juga guru yang masih mendapatkan pendapatan yang jauh di bawah UMR. Nah ini penting untuk merawat yang namanya human capital tadi ya. Jadi kalau saya lebih senang menggunakan kata merawat. Nah, merawat human capital itu kan banyak aspek, banyak hal yang harus diperhatikan. Ya, baik istilahnya software-nya, hardware-nya gitu ya, atas human capital itu sendiri. Nah, ini penting kalian coba berpikir liar bagaimana menjadi seorang menteri pendidikan, karena ujungnya ke sana, ya, bagaimana meningkatkan itu. Pada waktu itu jarang anak-anak kita tuh yang pengen jadi guru. Jadi kalau kita jadi guru gitu, nggak ada yang angkat tangan. Tapi sejak yang guru 20% anggaran,
itu alhamdulillah banyak yang ingin jadi guru. Itu kalau saya mengamatinya seperti itu. Ya, mendapat perhatian pada guru itu sudah lumayan membaik, begitu ya. Nah ini ke depan memang sektor pendidikan, kesehatan menjadi masih primadona ya, menjadi perhatian oleh pemerintah, tapi ya harus yang esensi, yang sesungguhnya, sehingga betul-betul human capital dalam bidang pendidikan menjadi lebih baik. Ya, saya kira itu untuk yang human capital. Nanti dibaca kembali seperti apa the date of human capital sebagai tambahan wawasan aja sih gitu ya. Kemudian berarti sudah semua ya untuk yang human capital ya, di 6 dan 7. Nah, terkait data-data juga nih lemahnya itu kadang data-data yang disajikan gitu ya. Misalkan tadi sumber daya pendidikan, berarti tentang gurunya seperti apa, SDM-nya ya, dan juga sarprasnya, kondisinya tadi sempat disampaikan ya, berapa persen yang baik, kurang gitu ya. Kemudian untuk yang human capital itu sendiri. Nah ini, Indonesia maju, Indonesia pertumbuhannya tumbuh, apakah betul ditopang, dikontribusi oleh human capital? Ini lagi-lagi menjadi kita harus berbasis data untuk menyampaikan, sehingga apakah menjadi masih sangat penting human capital itu. Ya, tolong ditambahkan data dari searching ke sana kemari ya. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa disudahi ya. Saya harus masuk di kelas. Yang satunya lagi, ya kita berikan aplaus untuk kelompok 6 dan 7 ya. Di minggu depan kita bisa UTS, dan tolong semuanya masukkan ke dalam link dan tambahan data khusus tersendiri ya, kalau bisa di file sendiri gitu. Sehingga nanti Peci tinggal mengkompilasi data-data pada ekonomi pendidikan. Baik, bisa foto bersama kemudian ditutup dengan doa. Monggo. Sebelumnya izin bertanya Bu. Ya. Untuk UTS itu via Zoom ya Bu? Aduh, suaranya kecil. Untuk UTS via Zoom ya Bu? Oh, UTS pakai daring aja atau mau di kampus? Biasa pakai G-form begitu, kalian kerjakan dalam tempo 2 jam begitu, terus kemudian disubmit. Nah, alangkah baiknya daring aja Bu. Oh baik, oke. Ya. Yuk silakan semuanya untuk on cam. Silakan on cam. Oke, kawan-kawan. Tolong diberikan apa-apa siapa? Saya abal-abalnya saya hitung ya. 1, 2, 3 untuk saya pertama. Satu, 3 untuk slide kedua. Baik, sudah. Ya, yang lain masih banyak belum bisa untuk on cam, mungkin terkendala. Semoga dimudahkan. Baik, kemudian ditutup dengan doa. Tolong sekali lagi, Mas. Alhamdulillah, Mbak Usai, perkuliahan hari ini di mana ada presentasi kelompok 6 dan 7. Terima kasih untuk semua kawan-kawan dan